Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Katika dari Fisika Nasional Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai kriptografi dari Alkindi serta implementasinya menggunakan Python 3. Nah, kriptografi ini seperti transkripsi suatu pesannya yang disembunyikan menggunakan program. Jadi nanti ada beberapa jenis transkripsi, yaitu mengenai substitusi, transposisi, dan komposit. Jadi untuk pertama itu ada enskripsi substitusi. Jadi ada enskripsi, ada deskripsi. Enskripsi itu untuk menyembunyikan pesannya, untuk mengirimkan pesan kepada penerima, dan deskripsi itu untuk membaca pesan yang telah dienskripsikan oleh si penerima. Jadi misalnya ini ada enskripsi substitusi. Nah, substitusi ini penambahan huruf. Ini misalnya pesannya itu cabai merah di dapur. Terus kita akan menggunakan metode enskripsi atau menyembunyikan pesan utama ini dengan kuncinya. Langsung saja running. Nah, ini adalah kuncinya ya. Kuncinya menggunakan kunci ini BAD bla 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 bla, dan pesannya itu langsung terenskripsi menjadi DAF NF KBG CJ CBO VG. Jadi yang asalnya cabai merah di dapur, karena telah kita enskripsi menggunakan metode substitusi atau penambahan kata, jadinya seperti ini. Nah, kemudian pesan yang terenskripsi ini kita copy, terus kita bisa baca pesan yang terenskripsi tadi menggunakan deskripsinya untuk membaca pesan yang utamanya menggunakan deskripsi substitusi. Nah, kemudian pesan yang tadi kita kopikan ke my message, di copy, kemudian di sininya my modenya diganti jadi deskripsi. Kemudian kita running. Setelah itu kita akan mendapatkan pesan yang aslinya, yaitu pesan yang terdeskripsinya itu cabai merah di dapur. Nah, itu untuk metode yang substitusi sederhana. Nah, selanjutnya juga ada metode transposisi. Nah, metode transposisi ini yaitu metode perubahan posisi huruf. Untuk cara kerjanya itu sama, mengirimkan pesan yang telah terenskripsi kepada penerima. Jadi pesan utamanya itu tetap cabai merah di dapur, kemudian ini menggunakan metode transposisi sederhana. Nah, untuk perubahan posisi hurufnya itu 8 huruf. Kemudian kita running. Nah, ini adalah pesan yang terenskripsi. Jadi ini tuh bisa dihitung menggunakan manual. Jadi tulisannya itu nanti ditambah 8 huruf. Tambah 8 huruf. Untuk pembacanya itu vertikal ke bawah. Jadi ini tuh ada penambahan huruf P, ada penambahan huruf H, dan lain sebagainya. Ini akan sesuai dengan metode yang manual. Nah, kemudian ini pesan enskripsi ini kita copy dan kita akan baca menggunakan deskripsinya, deskripsi transposisi. Nah, deskripsi transposisi ini nantinya akan membaca hasil dari enskripsi tadi. Nah, tadi enskripsi tadi kan hasilnya itu pesannya itu Capahum Bread Am Edra. Nah, ini kita kopas ke sini. Nah, kemudian kita running.
Nah, saat di running akan terbaca pesan utamanya yaitu cabai merah di dapur. Seperti itu. Kemudian ada metode yang terakhir yaitu metode deskripsi dan enskripsi komposit. Nah, komposit ini yaitu gabungan antara substitusi dan metode transposisi. Jadi dalam metode komposit ini, lupa dulu. Dalam metode komposit ini biasa kita menggunakan import SIS dan random karena nanti ini random juga. Kemudian misalnya ini pesannya itu cabai merah dapur. Nah, di sini kita disubstitusi menggunakan kata kunci ini dengan metode enskripsi. Kita running dulu. Nah, ini jadi ada dua tahapan enskripsi. Jadi nggak satu tahapan aja. Yang pertama itu Yang pertama itu tahap enskripsi pertama itu hasil pesannya itu ini. Kemudian hasil ini tuh dienskripsikan lagi menghasilkan pesan ini. Jadi ini tuh double kunci ya kalau misalkan bahasa ininya. Bahasa mudahnya double kunci dalam pengiriman pesan. Kemudian ini pesan ini tadi di copy ya, dua-duanya di copy. Kemudian kita akan membaca pesan tersebut menggunakan deskripsinya. Kita open dulu. Pesan yang tadi, pesan yang ini kita copy supaya bisa dibaca oleh program. Nah, ini adalah message yang pertama. Ini message yang kedua. Kita copy ke sini. Kemudian ini kata kuncinya juga kita kata kunci yang ini menggunakan kunci ini kita masukkan ke sini. Nah, ini akan memprint pesan enskripsi tahap pertama. Jadi ini dibukanya itu satu-satu. Nah, ini menggunakan kunci BADCFH dan terenkripsi yang pesan yang tahap kedua itu cabai merah di dapur. Dan ini menggunakan pesan enkripsi tahap pertama. Dan kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan pesan ini di tahap kedua. Tahap pertama. Kita bisa ganti juga ini. Kita coba ganti. Ya, oke. Jadi kita harus menggunakan pesan enskripsinya yang tahap kedua, nggak bisa menggunakan yang pertama. Kalau misalkan yang pertama, pesan utamanya itu tidak terbaca atau malah terenskripsi lagi. Gitu. Nah, jadi kita menggunakan enskripsi yang tahap kedua, yang terakhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan enskripsi menggunakan Python 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.